أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini. Dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan menceritakan kisah yang sangat memilukan, jeritan mayat ketika sedang dimandikan. Selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan tersebut, mayat tersebut menangis dan menjerit. Diceritakan oleh Aisyah, ketika itu ia tengah menunggu suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir pada hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggal dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menetes pada wajah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi si mayat? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayat dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya, kata Rasulullah. Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu, sahut Rasulullah. Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayat dari saat ia dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak, dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya, ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simbol mendengar jawaban istrinya itu. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayat adalah ketika datangnya tukang-tukang memandikan mayat. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayat, melepaskan pakaiannya kemudian memandikannya. Saat itu roh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh roh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah. Aisyah kemudian semakin penasaran,
Lalu apa yang diserukan lagi oleh roh? Tanya Aisyah lagi. Hai tukang memandikan, demi Allah jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas, dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku, kata Rasulullah. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh roh itu? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, roh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa, tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, itulah sakit yang dirasakan oleh mayat. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan hal yang sama, dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi bagi Anda yang suka memandikan jenazah, dengarlah cerita roh ini. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, dalam video ini kita telah berbagi kisah yang sungguh menggugah hati. Semoga cerita ini dapat mengingatkan kita akan kerentanan hidup, serta mengajak kita untuk lebih menghargai setiap momen yang kita miliki. Jangan lupa untuk berbagi pandangan dan pendapat kalian di bagian komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Akhiru kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.